Assalamualaikum teman-teman pendidikan ekonomi. Gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Ya, balik lagi di podcast Ngobrol Santai. Di sini kita akan bercerita nih tentang perjalanan masuk kuliah dengan teman-teman pendidikan ekonomi 2022. Assalamualaikum, halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya? Kalian sehat-sehat kan? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya kalian udah mau menjadi bintang tamu nih di podcast kali ini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang perjalanan teman-teman dari pendidikan ekonomi angkatan 2022 bisa masuk ke UNSUD itu gimana sih ceritanya? Terus pengalaman apa aja sih yang udah kalian ikutin? Kayak kalian ikut kepanitiaan apa, organisasi apa selama 1 semester ini. Mungkin perkenalan dulu ya. Ya, halo, kenalin nama aku Isti Purwati, aku dari Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Oke, halo Isti, salam kenal. Halo, perkenalkan, aku Lucy dari Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Halo Lucy. Halo semua, aku Tarisa Zara dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 22. Halo juga Tarisa. Oke, kita udah perkenalan nih sama teman-teman pendidikan ekonomi angkatan 22. Nah, sekarang kita pengen tahu nih gimana sih perjalanan kalian, perjuangan kalian biar bisa masuk ke pendidikan ekonomi UNSUD. Aku dulu kali ya Mbak. Oke, boleh Lucy, silakan. Jadi tuh sebelumnya tuh kan aku dari basicnya dari SMK Negeri 1 Kebumen. Aku tuh dulunya tuh nggak ada niatan ingin melanjutkan kuliah. Jadi karena SMK tuh basicnya outputnya tuh disiapin buat kerja, jadi aku kayak nggak ada plan sama sekali buat kuliah. Aku mulai belajar itu sekitar 3 bulan terakhir sebelum pembukaan pendaftaran SBMPTN. Jadi aku masuk ke UNSUD, pendidikan ekonomi itu lewat jalur SBMPTN, UTBK. Nah dulu tuh aku belajar kurang lebih 3 bulan, dan itu tuh aku nggak ada bimbel sama sekali. Jadi aku cuma belajar, bisa dibilang otodidak gitu ya, cuma pakai buku yang aku beli, terus aku belajar sebisa aku gitu ya. Sama yang terpenting tuh kan kalau kita pengen punya tujuan sesuatu itu, jangan lupa usahanya kita dibarengin sama doa. Dan sebelum aku mutusin aku masuk ke UNSUD, sebelumnya tuh aku ada keinginan mau masuk ke STAN. Cuman karena aku udah pesimis duluan gitu ya. STAN itu kan banyak saingannya. Terus juga kalau STAN itu ini beasiswa full hanya untuk pendidikannya, nggak ada uang sakunya. Jadi karena aku bukan dari orang tua, aku juga bukan sarjana, dan aku emang dari orang yang biasa aja, dan keinginan aku buat jadi sarjana, jadi aku cuma berpikiran ke beasiswa. Dan aku pingin masuk UNSUD karena ini deket juga, saudara ada di UNSUD, ada di Purwokerto, dan kemudian juga aku ngincer beasiswanya yang full dan biar dapat uang saku juga. Jadi kayak gitu ceritanya. Terus untuk masuk ke jurusannya, ini kan aku basicnya dari SMK tuh jurusannya akuntansi. Waktu itu aku mau milih akuntansi, tapi karena akuntansi itu kan juga banyak saingannya, dan ini bekal aku belajarnya masih kurang. Terus kalau masuk akuntansi itu aku agak kurang sesuai sama minat bakat aku, jadi aku masuknya ke pendidikan ekonomi gitu. Wah, keren banget sih pengalaman buat masuk ke UNSUD-nya dari mulai kamu dari SMK tadi ya, berarti kayak cuman belajar 3 bulan, kamu ikut SBMPTN dan kamu masuk ya langsung ke UNSUD, ke pendidikan ekonomi ini Lucy. Betul. Wah, keren banget Iya, sih. betul banget. Berarti kamu juga dapat beasiswa dong? Iya, lewat KIPK. Oh, KIPK. Lumayan sih uangnya itu buat bayar UKT juga ya, sama buat nambahin uang ongkos angkot kalau kesini. Betul banget, Mbak. Ya, mantap. Keren. Perjuangannya mantap. Terus mungkin bisa lanjut ya ke Isti atau Tarisa nih yang mau cerita pengalamannya, perjuangan kalian masuk ke pendidikan ekonomi. Aku dulu boleh, Mbak?
Oke, Tarisa, silakan. Aku kan basicnya dari IPA. Terus aku dulu itu linjur, aku gap year juga. Wah, Awalnya itu IPA, karena gap year itu karena orang tua itu lagi sakit, terus keadaannya juga nggak memungkinkan buat kuliah. Orang tua bilang disuruh gap year aja nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya aku gap year, belajar cuman bentar doang, 3 bulan atau 2 bulan. Itu pun belajar otodidak dari buku-buku sama YouTube. Daftarnya itu awalnya SBM, lumayan berat. Pilihan pertama itu manajemen UGM, pilihan keduanya pendidikan ekonomi UNY. Salah, pendidikan guru SD di UNY. Ternyata nggak keterima, terus nyoba mandiri di UNY pendidikan ekonomi, terus nyoba lagi di Unsud. Itu awalnya iseng ambil pendidikan ekonomi juga, taunya keterima di PE Unsud. wah, keren banget. Berarti kamu gap year, berarti kamu angkatan 21 dong, lulusan angkatan 21. Iya mbak. Wah, berarti kita seharusnya seangkatan gak sih kalau kamu ini dulu? Ya mungkin gitu. Wah, keren sih. Berarti kamu linjur ya dari IPA ke IPS cuman belajar 3 bulan, langsung kamu lewat jalur mandiri keterima di Unsud gitu ya. Kayak jalur coba-coba iseng-iseng, taunya keterima gitu ya. Iya mbak, awalnya karena orang tua pengennya pendidikan dan akunya suka ekonomi, jadinya yaudah ambil PE aja. Terus Wah, dekat. pas banget ya. Pas banget kamu keterima juga di yang orang tua kamu inginkan. Mungkin itu doanya mereka. Keren, keren, keren Tarisa, keren. Berarti kita seangkatan ya Tarisa harusnya. Ya harusnya gitu. Berlanjut ke Isti nih. Ayo Isti mungkin bisa ceritakan pengalaman kamu, perjuangan kamu masuk ke Unsud. Silakan Isti. Iya, terima kasih Mbak. Aku mau cerita. Jadi sebenarnya aku dulu tuh SMA jurusan MIPA. Terus awalnya pun aku pengennya itu masuknya ke perawatan, bukan nggak ada keinginan sama sekali buat linjur. Dan aku pun udah mempersiapkan segala sesuatu yang emang itu harusnya saintek, kayak buku-buku saintek ataupun yang lainnya. Tapi memang belum jalannya karena orang tua nggak merestui buat aku masuk ke perawatan. Akhirnya pas daftar SBM, nggak tahu gimana aku ngakliknya sosum, dan itu secara refleks sosum aja. Dan aku kayak, wah kayak gimana, soalnya aku nggak ada buku sama sekali buat belajar sosum. Dan kebetulan waktu Hamin beberapa bulan mengerjakan soal, aku nggak punya HP. Jadi dua dua mingguan sebelum jadwal ngerjain soal SBM, aku minjem HP ke tetangga ataupun saudara itu sehari itu 30 menit buat lihat soal-soal di YouTube. Dan itu cuma kayak gitu doang karena emang aku nggak punya buku sama sekali. Waktu itu mau beli tapi emang nggak jadi karena emang di orang tua pun sebenarnya nggak ngerestuin. Akhirnya bisa keterima masuk, dan emang sebelumnya udah direkomendasiin sama orang tua teman aku buat masuk ke pendidikan ekonomi, dan beruntungnya itu didukung 100% sama orang tua. Dan ya aku alhamdulillah keterima di pendidikan ekonomi tahun 2022 ini. Waduh, keren banget Isti. Berarti kamu sama kayak Tarisa ya, linjur juga dari IPA, terus kamu persiapannya itu cuman lihat dari YouTube, tapi kamu bisa ngerjain soal-soalnya. Padahal kamu belum tahu basic-basic kayak akuntansi itu apa, ekonomi itu apa. Berarti kamu basic-basic ekonomi itu kamu belum tahu ya? Terus Belum cuman belajar sekali, belum atau tahu. didak langsung ngerti gitu ya? Iya, dan banyak ngarangnya sih sebenarnya waktu ngerjain soal. Berarti itu ngarang tapi jawabannya bener sebenarnya. Keren, 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 keren. Alhamdulillah ya langsung masuk. Berarti kamu di jalur SBMPTN ya? Enggak, waktu SBM itu ngambilnya terlalu tinggi. Tapi habis itu lanjut lagi mandiri.
Dan itu Oh, ya. berarti kamu masuk di pendidikan ekonomi ini lewat jalur mandiri ya? Iya, lewat jalur mandiri. Oke, keren, 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 keren. Sama sih aku juga dari jalur mandiri ya. Di SBM juga ketolak kok sebenarnya. Oke, keren kalian, keren ya kalian dari cerita kalian, perjuangan kalian dari mulai mempersiapkan itu cuman 3 bulan doang, ada yang linjur. Keren sih kalian bisa mempersiapkannya dengan baik dan langsung masuk. Wow, keren. Nah, selama 1 semester ini kalian kan pasti di ekonomi nggak cuman belajar doang kan. Kalian ikut-ikut organisasi gitu nggak sih atau kepanitiaan apa gitu? Ada yang mau bercerita nggak kalian selama 1 semester ini kalian ikut kepanitiaan apa aja atau organisasi apa aja? Aku lagi nih Mbak, yang pertama nggak gantian gitu. Nggak apa-apa. Kepanitiaan atau organisasi selama 1 semester ini ya Mbak. Iya benar. 1 semester ini aku ikutnya itu kurang lebih 3 kepanitiaan sama 1 organisasi magang. Jadi tuh aku ikut kepanitiaan LCCE HMPE, kemudian Speed HMPE, terus yang satu lagi itu Festival PMW Expo, ex Pemira Bursa. Terus yang satunya itu saya ikut magang di BEM Fakultas Ekonomi Bisnis di Kementerian Ekonomi dan Kreativitas Mahasiswa. Oh, keren. Berarti kamu magang di BEM ya? Itu berapa lama ya kalau magang di BEM? Kalau magang di BEM itu kurang lebih 3 bulan. Dulu kan saya masuknya itu Oktober, November, Desember, sampai Desember akhir periode ini. Oh, keren. Kamu ikut LCCE, ikut jadi staf apa nih? Kalau LCCE kemarin aku ikutnya di staf acara. Wah, berarti kamu kayak bikin ini ya, SOP-annya gitu. Ya, kurang lebih gitu. Cuma bantu-bantu dikit. Gak apa-apa kan, yang penting kamu ikut melancarkan acaranya. Terus kalau di Iya. jadi staf apa nih? Di Speed ya Mbak? Iya. Di Speed humas dong. Ketemu lagi kita. Iya dong. Kamu tahun depan berarti jadi koor Speed ya, Lucy, semangat. Masih tahun depan, besok dibikinnya ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Dipikirnya dari sekarang biar bisa mempersiapkan lebih matang. Oh iya, boleh. Ada niatan ikut HMPE nggak nih nanti buat kepengurusan selanjutnya di kepengurusan 2023? Ini juga lagi mikir juga ya Mbak. Soalnya kan masih tahun depan, terus juga masih ada kemungkinan yang lain gitu. Masih ada pertimbangan. Kan nggak mungkin kita masuk suatu organisasi itu cuma asal masuk-masuk aja. Jadi ya gitulah. Iya benar sih, kita harus pertimbangan. Takutnya tuh kita nggak bisa memanajemen waktu kita sendiri kalau ikut banyak kepanitiaan gitu. Mungkin nggak apa-apa sih, yang Lucy bilang itu benar juga. Lucy, terima kasih untuk ini pengalamannya selama 1 semester ikut kegiatan apa aja di HMPE Unsud. Oke, mungkin ada yang mau cerita lagi, Isti atau Tarisa? Ya boleh aku Mbak. Oke, Tarisa dipersilakan. Dari organisasi aku ikut UKM Kewirausahaan Bursa. Terus aku juga ikut magang HMPE. Kebetulan departemen KIE bareng sama Mbak Rizka juga. Oke, selanjutnya ikut apa lagi nih? Kepanitiaan ada festival PMW, terus Musang Bursa sama Pemira Musang HMPE. Wow, berarti sama kayak Lucy ya, ikut ini festival PMW juga. Iya Mbak. Kalian di departemen apa? Kamu di departemen apa? Festival PMW di divisi acara, tapi beda. Beda apa? Aku Iya, divisi kita acara bareng. seni. Kayak beda, soalnya kan rangkaian acara bentuknya, jadi kita beda di kegiatannya gitu loh Mbak. Ada pembagiannya sendiri. Iya Mbak.
Ya. Terus abis itu apalagi Tarisa? Itu doang kamu ikutnya? Musang Bursa aku ikut divisi acara PDD. Lah, double gitu dong di Musang kamu. Musang iya, ini tanggal 28 juga nanti double. Nggak tahu Ya, gimana. kalian liburan tapi tidak liburan ya. Ya Mbak. Gak apa-apa, semangat. Baru semester 1 kok. Ke depannya semangat terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mending ikut di awal banyak daripada nanti poinnya itu nggak cukup di akhir. Gak apa-apa sih capek di awal dulu, biar santai di akhir. Oke, tadi saya keren, mantep. Mungkin lanjut ke Isti ya. Ayo Isti, silakan. Ya, jadi buat pengalamanku ini, aku ikut kepanitiaan. Yang pertama ada SPID, staf acara. Yang kedua ada LCCE, staf ATP, dan Rumira Musang, staf Humas. Buat organisasi, aku ikut magang HMPE. Gitu, Di Mbak. magang HMPE di departemen apa nih? Buat HMPE, aku ikut magang di Departemen Personalia. Aduh, pantes. Cocok banget kamu ya di Personalia. Mau lanjut kira-kira di kepengurusan selanjutnya? Niatnya sih mau lanjut, Mbak. Jangan lupa ikut HMPE tahun depan ya kalian. Iya, Mbak. Oke, semangat kalian. Dipikir-pikir lagi Mbak. Halo Pak Tarisa, lanjut lagi aja ikut HMPE, seru loh tahun depan. Oke teman-teman, mungkin segini aja ya bincang-bincang asik kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian udah mau jadi bintang tamu di podcast kali ini. Oke Mbak, sama-sama. Makasih juga Mbak Rizka.